Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami peristiwa dan setting historis Islamisasi Jawa dan Nusantara adalah sesuatu hal yang penting dan juga mendasar untuk mengetahui bagaimana peran Islam di dalam membentuk sebuah peradaban baru yang lebih baik. Pulau Jawa sebelum datangnya Islam bukanlah pulau yang kosong tanpa peradaban dan juga bukan tanpa agama sama sekali. Justru ketika para ulama mulai secara masif pergi berdakwah ke Jawa pada akhir abad ke-15 Masehi, masyarakat Jawa secara umum memiliki suatu sistem kepercayaan yang disebut dengan tantrisme atau Bhairawa Tantra dengan tradisi ritual yang sangat mengerikan dan juga menjijikan, seperti praktik kanibalisme dan minum darah segar seorang parawan. Nah, ulama kita dulu ketika mereka datang ke Nusantara, datang ke Pulau Jawa, terutama di wilayah-wilayah pedalaman, maka yang mereka dakwahi diantaranya adalah para pengikut agama Bhairawa Tantra. Oleh karena itu, ulama-ulama yang datang ke negeri kita, mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang ketika datang, dia berani untuk berkorban bukan hanya harta, bahkan jiwa dan raga pun mereka korbankan, kata Dr. Muhammad Isa Ansori dalam sebuah kajian virtualnya pada 24 bulan April 2020. Bhairawa Tantra, legitimasi kekuasaan Raja pra-Islam. Salah satu bukti adanya pengaruh ajaran dari Bhairawa Tantra dalam masyarakat Jawa, terutama kalangan bangsawan Jawa yang saat itu dapat kita ketahui melalui bangunan candi yang suku dan juga candi Ceto yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Kemungkinan besar kedua candi ini dibangun pada masa akhir Majapahit. Candi ini dibangun ketika Majapahit dalam situasi yang kekacauan karena perebutan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk. Ritual Bhairawa Tantra merupakan salah satu cara untuk memperoleh legitimasi dari kekuasaan seorang raja ketika itu. Setting peristiwa yang terjadi saat itu terekam dengan sangat jelas dalam relief candi serta patung-patungnya yang sangat porno. Contohnya adalah keberadaan patung alat kelamin. Para pemeluk ajaran Bhairawa Tantra menganggap bahwa hubungan badan secara beramai-ramai merupakan bagian dari ritual ibadah yang mereka yakini. Ritual ibadah tersebut menurut penganut aliran Bhairawa Tantra adalah bagian dari ajaran Malima atau Panca Makara Puja. Ajaran Panca Makara Puja itu terdiri atas Malima, yakni Matasya yang artinya ikan, Mamsya yang artinya daging, Madya yang artinya minuman, dan Mudra yang artinya tarian, serta Maituna yang artinya upacara seksual. Panca Makara Puja adalah praktik ibadah dari kepercayaan Bhairawa Tantra yang bertujuan untuk mencapai moksa atau kebebasan dengan cara yang singkat dan sebanyak-banyaknya. Sebagai kepercayaan hasil dari sinkretisme, ajaran lokal Jawa dengan kepercayaan yang datang dari India, banyak pihak di luar sekte mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa dan juga terlarang. Hal ini sebagai usaha agar manusia bisa secepatnya meniadakan dirinya sendiri dan juga mempersatukan dirinya dengan dewanya yang tertinggi. Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu menjalankan limama atau molimo, atau sering disebut dengan Panca Makara Puja. Jelasnya, menurut Isa Ansori, untuk melaksanakan ritual malima, para pengikut aliran Bhairawa Tantra akan berkumpul di sebuah lapangan. Lapangan tersebut merupakan sebuah lapangan yang biasanya digunakan untuk melaksanakan persembahan kepada dewa dengan melakukan penyembelihan seorang perawan. Ritual menjijikan sebelum pembakaran mayit adalah minum darah segar perawan yang disembelih dengan menggunakan cawan yang terbuat dari tengkorak manusia. Setelah itu, mereka melakukan makan dan minum tuak secara bersama-sama, sembari menari mengelilingi api pembakaran mayit. Dan ritual ini pun disudahi dengan melakukan persetubuhan massal yang diikuti dengan semedi. Bhairawa Tantra merupakan sekte agama yang banyak diikuti oleh para bangsawan.
terutama ketika kondisi suatu negeri, kerajaan sedang mengalami kekacauan. Misalnya di masa-masa akhir kerajaan Singosari dan di masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Dalam cerita terdapat kisah Raja Kertanegara, yakni Raja Singosari yang terakhir ketika diserbu oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Saat itu, ia sedang dalam keadaan mabuk-mabukan. Sebenarnya, mabuknya Kertanegara pada waktu itu bukan mabuk biasa, tetapi mabuknya Kertanegara adalah bagian daripada ritual Bhairawa Tantra yang ia kerjakan. Terangnya, peradaban Jawa pra-Islam. Menurut Isa Ansori, para leluhur nenek moyang orang Jawa sudah lama menjalin relasi dengan bangsa dan peradaban luar Jawa, jauh sebelum Islam datang. Hal ini terbukti dengan nama Jawa yang sudah dikenal oleh bangsa Mesir, Arab, India, dan juga Cina. Contohnya, orang-orang India dalam kitab Ramayana akan menyebut Jawa dengan nama Jawa Wipa. Jawa artinya Jawawut atau jenis tanaman seperti gandum, padi, dan Dwipa artinya pulau atau pulau penghasil padi. Ini menunjukkan bahwa sejak sekian abad yang lalu di Jawa sudah ada peradaban. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan tanaman padi tidak bisa berkembang sendiri tapi harus dikembangkan dalam sebuah teknologi pertanian, tuturnya. Sementara bangsa Mesir mengenal Jawa melalui ahli geografi Mesir yang bernama Claudius Ptolemeus yang menyebutkan bahwa Jawa dengan nama Labadiu atau Pulau Padi. Pada masa lalu, penyebutan Jawa itu juga diberlakukan untuk menyebut wilayah Asia Tenggara secara umum. Sementara untuk bangsa Arab, bahkan sebelum tahun Masehi, mereka telah sampai ke wilayah Kepulauan Melayu dengan membangun sebuah koloni di pantai barat Sumatera. Di abad ke-9 Masehi, ketika Islam telah muncul di Jazirah Arab, Islam menjadi kekuatan politik. Muncul tulisan-tulisan dalam bahasa Arab, baik oleh orang Arab maupun oleh bangsa Islam yang lainnya, yang sudah mulai banyak. Dan di dalam literatur tersebut, Jawa disebut dengan Bilad Jawa yang artinya negeri Jawa. Bahkan hingga abad ke-19, komunitas orang Nusantara yang ada di Jazirah Arab sering disebut dengan orang Jawi alias orang yang berasal dari Asia Tenggara jelasnya. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa leluhur kita telah berinteraksi dengan bangsa lain jauh sebelum Islam datang. Bahkan mereka telah berlayar ke berbagai penjuru dunia. Ke arah barat mereka berlayar hingga ke Afrika Timur dan Madagaskar. Sementara ke arah timur orang Nusantara telah sampai ke Cina. Bahkan dalam hal perdagangan, mereka telah berinteraksi dengan bangsa Yaman jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Di Jawa juga telah muncul kerajaan, artinya bangsa leluhur Jawa telah memiliki peradaban termasuk dalam hal agama dan juga kepercayaan. Jadi ketika Islam datang, ketika para da'i kita datang ke Jawa, mereka tidak berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki peradaban. Tetapi yang mereka dakwahi, yang mereka hadapi adalah orang yang punya peradaban tersendiri, ungkap Ihsan Ansori. Sebagai sebuah peradaban, orang-orang Jawa telah memiliki agama dan juga kepercayaan. Agama dan kepercayaan orang Jawa itu adalah kepercayaan terhadap roh leluhur atau animisme. Ada pula kepercayaan terhadap benda-benda mati yang memiliki kekuatan atau jimat. Selanjutnya adalah adanya agama Hindu dan juga Buddha yang datang dari India. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.